Yo, balik lagi sama gua di channel Bermatin. Dan ya, selamat sore teman-teman ya. Di hari yang sama tadi ini saya juga sudah update untuk Bitcoin dan juga BEC. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, itu bisa dipantau di video tadi ya, tadi siang. Ini sekitar 4-5 jam yang lalu saya upload. Nah, untuk video kali ini adalah altcoin, khususnya meme coin teman-teman. Nah, di meme coin ini sebelumnya juga ada saya bahas juga, seperti PP, kemudian ada Shiba ya, kemudian ada Bong dan lainnya gitu ya. Dan untuk kali ini kita akan bahas untuk Floki sama Wave. Ya, teman-teman bisa komen juga untuk next videonya, kira-kira altcoin apa yang pengen dibahas ya. Coba kalian komen, nanti komentar yang paling banyak akan coba saya pilih untuk saya bikinkan videonya. Nah, yang pertama akan kita bahas Wave dulu. Ini Wave terakhir kali dibahas udah agak ini ya, sekitar 10 hari yang lalu saya bahas Swift teman-teman. Ya, kita lihat secara daily, by the way dia udah breakdown ya dari channelnya dia. Walaupun memang kemarin-kemarin Wave ini lawan arus, wah, tapi perlu sekali diperhatikan secara dailynya dia bergerak di dalam sebuah range channel aja ya. Kenaikannya pun overall korektif gitu ya, nggak impulsif dan lain sebagainya. Kemarin juga ada saya mention di sini adalah area krusial ya di box hijau ini, di mana saya juga tandain dengan garis warna hijau tebal. Di sebelumnya ini menjadi area resisten, support, resisten, support ya. Jadi SNR cukup sering. Ini di sekitar area 3,1 dolar. Oke. And then plus di situ juga adanya trendline support yang sebelumnya nahan laju penurunannya si Wave. Walaupun ini sempat breakdown, tapi kita bisa bilang juga fake out gitu ya. Recovery-nya cepet juga. 2 hari recovery dia masuk lagi. Cuman area crucialnya akhirnya dia breakdown, dan alhasil secara daily dia perlahan turun sampai ke area strong supportnya dia nih. Ya, box putih ini sebelumnya menjadi area resistance, support, and then support lagi ya. Jadi di sekitar 2,2 dolar ini adalah area support kuatnya untuk Wave. Jadi selama Wave ini masih mampu hold di sekitar area ini ya, masih positif lah untuk Wave gitu ya. Jadi secara overallnya kita mungkin lihat Wave ini cuma sideways aja, cuman range-nya agak lebar gitu ya. Bagian atas di sekitar 4,3 dolar ya, bagian bawah di sekitar 2,2 dolaran. Ya, jadi overallnya kita bisa lihat nih secara daily dia cuma sideways di situ-situ aja tektokannya, teman-teman. Yang menjadi concern adalah ketika memang area ini itu jebol. Ya, kalau area itu jebol, ya lapis bawah kuatnya ini, atau kita bisa bilang juga support kuatnya ini jebol, maka next area target dia akan coba visit di area 1,65 sampai 1,76 dolar. Ya, sekitar area ini. Kalau misalkan area support kuatnya itu jebol, ya hopefully tidak lah ya, teman-teman. Semoga ini kuat menahan laju penurunannya si Wave. Nah, ini juga bisa menjadi alternatif meme coin yang mungkin kalian bisa pertimbangkan ketimbang maksain beli di PP. Ya, cuman balik lagi tergantung juga dengan analisa dan manajemen serta risk yang kalian siap terima gitu ya. Nah, untuk sekarang memang ini kan dia sudah breakdown ya dari channelnya dia. Dan juga ini coba saya hapus ya biar nggak terlalu rame. Oke. Dan juga di sini kita bisa lihat juga ya. Di sini kan lowest terakhir dia sebelum dia beranjak naik, ini juga sudah di breakdown, teman-teman. Ya, sudah di breakdown ya. Ini juga high sebelumnya dia udah create lower high. Nah, sekarang potensinya adalah walaupun dia naik, yang perlu kita waspadai adalah dia naik sekedar retest aja, create yang namanya lower high ya, before dia lanjut turun lebih dalam, atau setidaknya balik tes lagi lah ke support kuatnya dia lah ya. Jadi ini yang perlu sekali diwaspadai pada pergerakan Wave. Ya, mengingat dia waktu itu ataupun beberapa kali seperti memberikan harapan, wah kayaknya Wave ini bakalan new ATH, nyusul PP dan lain sebagainya, tapi tidak seperti itu gitu ya. Dan kita bisa gunakan juga bantuan kakek Fibo dari swing high ke swing low yang terakhir, and maka kita mendapatkan ya 0,5 sampai 0,6 nya. Ini dekat sekali dengan garis hijau yang saya markingin juga. Ya, jadi memang adanya chance untuk dia mungkin sekedar naik retest aja sebelum lanjut turun lagi. Bagaimana untuk invalidasinya? Setidaknya ya di area high sebelumnya nih, di box putih sebelumnya di sekitar 3,44 sampai 3,62 dolar ini harus mampu di take out dulu secara daily time frame. Ya,
Setelah mampu di take out, either dia koreksi dulu nggak apa-apa. Misalkan dia udah take out gini, terus akhirnya dia retracement lagi gini seperti ini, itu nggak apa-apa untuk dia lanjut naik lagi, teman-teman. Tapi selama area ini nggak mampu di break, maka possible-nya untuk dia turun lagi, setidaknya adanya chance untuk testing lagi ke swing low terakhirnya dan potensinya double bottom. Ya, untuk wave secara daily time frame. Jadi memang sekarang ini adanya pemantulan, tapi sifatnya pun ya kita bisa pertimbangkan lah untuk dia sekedar retrace aja sebelum dia lanjut turun. Ya, sama seperti ini. Wah, dia akhirnya mantul nih ya. Akhirnya mantul, sekedar retest aja, akhirnya dia lanjut turun lagi, testing lagi ke swing low terakhirnya dia. Tuh. Ya, seakan-akan wah ini akhirnya mau break nih. Beberapa kali percobaan nggak mampu. Ya, drop lagi, teman-teman. Ya, jadi bisa diperhatikan, diwaspadai untuk skenario seperti itu untuk wave secara daily-nya. Meanwhile, kalau kita lihat secara time frame 1 jam, sebentar, ya. Secara time frame 1 jamnya sebenarnya dia sudah ya, ataupun sekarang ini ya tidak create yang namanya low. Ini adalah low sebelumnya dan dia mampu bertahan atau maintain harganya di atas area tersebut. Ya, ini adalah highest sebelumnya juga ya yang sudah mampu di take out sama si wave. Tinggal kita lihat sekarang ini possible-nya dia kan lagi testing nih ke next area target resistannya dia di area sini. Ya, sebentar nih coba saya tandain dengan warna merah aja. By the time dia nanti visit atau masuk box merah kemudian mendapatkan rejection, it's okay, teman-teman. Ya, misalkan seperti ini, rejection terjadi, retest untuk lanjut naik lagi. Nah, ini bisa dipertimbangkan sekali lagi, di mana ini bisa menjadi area tahanan juga untuk wave. Nah, ini saya tandain dengan box warna hijau. Yap, di sekitar 2,36 sampai 2,425 dolar. Ya, ini bisa menjadi area target retracement-nya. Minimal kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo ya, maybe di sekitar range ini pun ya kita mendapatkan yang 0,5 sampai 0,6 nya di sekitar box hijau yang tadi saya markingin. Jadi itu untuk short termnya untuk si wave gitu ya. By the way, ini secara time frame 1 jam. Tapi kalau misalkan dia tidak mendapatkan rejection dari box merah, dia malah lanjut lagi, teman-teman bisa perhatikan untuk next area target. Nah, di area sini ya, ini di sekitar berapa, 2,83 sampai 2,911 dolar. Ya, untuk next area target si wave ketika memang area box merah pertama ini mampu di take out, dia lanjut naik lagi, ya ini menjadi next obstacle-nya untuk si wave. And then Floki ya, Floki sebenarnya sebelum ini naik lebih signifikan ya ketimbang wave. Ya, kita bisa lihat juga ini secara daily bahkan dia create higher high baru ya, kemudian dia turun di test. Sebenarnya ini adalah area krusial di mana sebelumnya ini menjadi highest levelnya di sekitar 0,000259 sampai 27149 dolar. Ya, kita bisa lihat sebelumnya. Di sini ada trendline resistance, kemudian ada SNR sebelumnya, plus juga ada EMA21 secara time frame daily. Jadi di sini adanya converse nih. Ya, untuk Floki. Ini pada 7 Juni, 8 Juni, 9 Juni ini mampu menahan. Ya, bahkan sampai di 10 Juni ini masih mampu ketahan di level area itu. Ya, tapi sayangnya di 11 Juni dia gagal maintain ya, dan akhirnya dia drop dan jebol juga nih dari area tahanan bawahnya. Ini juga breakdown lagi ya untuk si Floki, dan dia juga breakdown terhadap trendline support yang beberapa kali mampu menahan laju koreksi atau penurunannya si Floki. Akhirnya Floki masih lanjut naik ya. Nah, concern saat ini untuk si Floki adalah dia kan udah breakdown nih ya. Perhatikan waktu dia retest, teman-teman. Sekali lagi ya, kecenderungannya tadi mirip-mirip sama Floki. Ini by the way secara daily. Perhatikan sekali lagi ketika memang dari sini adanya retracement atau naik cuman bikin tail candle gitu ya, malah closing di bawah lagi, ini masih possible untuk dia breakdown lagi dan testing. Setidaknya ini coba saya geser dulu, teman-teman ya. Setidaknya dia akan visit ke lowest sebelumnya atau terakhirnya dia. Ini coba saya ganti dengan garis warna orange aja dan saya tebelin. Nah, saya bold ya. Jadi bisa seperti ini untuk si Floki. Minimal kalau kita gunakan juga bantuan kakek Fibo dari swing high ke swing low terakhir, and yap, kita tambahkan seperti 0,3 lah ya, teman-teman. Ya, here we go ya. Kita mendapatkan 0,3 sampai 0,5-nya itu deket atau di dalam range box merah yang tadi juga saya mention. Mungkin agak sedikit bawahnya itu di sekitar 0,000251 sampai 2701 dolar. Ya, itu adalah range target retrace-nya Floki. Ya, apakah memang dari area situ dia mampu break? Ya, kalau mampu break seperti ini lebih bagus, teman-teman. Ya, untuk dia ngejar bahkan new ATH di sekitar 0,00039 dolar. Ya, something lah sekitar area itu. Tapi selama
dari sini dia mendapatkan rejection, itu masih possible untuk dia hanya sekedar retest before dia lanjut turun. Itu sekali yang perlu diperhatikan. Jadi teman-teman bisa sekali diperhatikan nanti ketika memang dia visit area sini di lower time frame-nya mendapatkan rejection atau tidak, atau malah dia mampu break impulsif. Nah, waktu retestnya koreksi korektif ke area ini kembali, nah itu bisa dimanfaatkan. Ya mungkin mau scalping atau swing trade dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini untuk Floki, dan ketika memang secara daily ya kita tidak mendapatkan retracement yang cukup tinggi seperti ini kan mungkin gainnya sebentar ya, coba saya ukur juga gainnya kira-kira berapa nih. Dari range inilah ke sini sekitar 25-30% gitu ya. Tapi dia cuman ketahan nih di EMA21 plus trendline support sebelumnya menjadi resisten mungkin di sekitar 0,000233 dolar. Sekitar area itu aja dia udah dapat rejection kembali nih. Dari level ini dia udah reject kembali. Ini possible bahkan dia create lower low lagi ya untuk ngejar area lebih bawahnya di area range kisaran sini nih. Nah, di sekitar sini. Ya ini di sekitar 0,00161 sampai 1745 dolar. Jadi palingan itu untuk Wave sekali lagi ya, belum adanya tanda-tanda reversal, dia baru reject keras ya. Ketika dia adanya kenaikan pun bisa diperhatikan ya, ketika memang momentumnya waktu naik udah mulai slowing down ya mungkin bisa dimanfaatkan untuk short. Tapi kalau misalkan dia mampu break, nah waktu retestnya bisa dimanfaatkan untuk buyback kembali atau long. Nah untuk yang spot balik lagi ketika memang dia udah visit beberapa area support yang cukup kuat dan teman-teman mau di CE pun tanpa adanya konfirmasi nggak apa-apa, atau misalkan ke teman-teman yang sifatnya lebih konservatif mau nunggu adanya konfirmasi dulu, it's okay ya, nggak apa-apa juga. Balik lagi ke kalian itu lebih nyamannya seperti apa. Jadi palingan itu untuk pembahasan Floki dan Wave ya, hopefully bisa terbantu dengan adanya video kali ini. Jangan lupa komen juga teman-teman biar next video bisa update kembali sesuai yang paling banyak di request. Itu aja dari saya, hopefully bisa terbantu. Sampai jumpa untuk next video, sama profit.